Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan handphone Samsung sudah dibongkar. Lagi-lagi handphone Samsung sudah dibongkar dan ini malah lebih parah. Tidak disertakan kamera untuk serinya J250F, J2 Pro, dua kamera tidak terpasang dan ada sedikit bengkok itu di bagian SIM card. Apalagi ini ya, datang dalam keadaan sudah mati, tidak ada tulangan dan tutup belakang, hanya seperti ini adanya, serta baterai yang dibawakan. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek untuk short atau tidaknya handphonenya di skala kali 1 ohm. Ada 5 ohm, kita tukar propnya, apakah ada pergerakan, seharusnya tidak. Dan ini malah besar ya, 20 ohm sendiri. Berarti menandakan bahwasanya handphone ini short, tapi tidak total, hanya saja ini juga besar. Jadi seharusnya handphone terasa panas kalau baterai dimasukkan ya. Lanjut kita coba cek di bagian mesinnya. Ternyata sudah parah. Ini bagian AC charger ya kalau nggak salah ini. Serta ada komponen yang hilang ya. Sengnya sudah dilepaskan, ini komponen yang hilangnya. Jadi langkah selanjutnya kita gunakan multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Prop merah kita hubungkan ke ground, prop hitam kita cek ya di bagian kapasitor. Apakah terdeteksi kapasitor yang semuanya nilainya 0, jadi semuanya ground. Itu wajib yang kita curigai ya, seperti ini langsung saya temukan satu kapasitor short menunjukkan angka 0 ke semua sisinya ya. Oke, kita coba tracking lagi, adakah komponen yang short lagi. Saya temukan lagi, ini lilitan juga short. Ini berarti di bagian AC chargernya bermasalah ya. Saya rasa untuk lilitan short itu kebanyakan memang IC yang dekat itu bermasalah. Tapi kita coba cek lebih lanjut, adakah komponen lain yang terdeteksi short atau tidaknya. Itu biasanya satu jalur. Ya, ini kita akan coba untuk pastikan ya di bagian IC-nya terlebih dahulu. Kita gunakan voltase terendah dulu, 2,8 volt OCP over current protect. Ini kita matikan agar power supply-nya tidak protect ya, atau tidak mati dengan sendirinya. Jadi voltase 2,8 volt plus atau VBAT-nya dikasih 2,8 volt dan ground-nya di mana saja ya. Ini dan saya dapati panas berlebih di bagian IC charger itu sendiri. Saya rasa memang untuk kasus short seperti ini berarti bisa kita gunakan Jin Rosin ini ya. Bisa kita gunakan Om Jin ini, Jin Rosinnya ini. Jadi kita akan coba untuk asapi. Kita gunakan voltase 4,2 volt untuk pengganti Rosin ini, pengganti untuk Om Jinnya ini. Supply-nya 4,2 volt saja. Tinggal kita asapi di bagian AC charger. Nanti agar teman-teman bisa ketahui ya, apakah ada perubahan warna ya. Jadi kalau sudah diasapi itu agak menguning seperti itu, putih-putih kuning seperti itu. Dan lanjut langsung setelah kita aliri voltasenya, IC-nya berubah warna ya. Langsung panasnya terlihat. Karena ini handphone sudah bongkaran, jadi mau nggak mau lanjut kita proses saja, karena bisa dipastikan handphone kalau short seperti itu tidak akan menyala ya. Untuk IC chargernya, ini IC charger apa, kita akan coba tengok. Kita buka Borneo skematiknya, klik kanan Run as Administrator, kita tunggu untuk Borneo skematiknya terbuka. Lanjut kita akan cek terlebih dahulu jalur manakah yang terhubung
terhubung di bagian IC charger itu sendiri, karena sudah kita dapati short di bagian IC charger ya, sudah panas. Mungkin ini sudah dicoba untuk melepaskan kapasitor dan apa ya komponen yang hilang itu. Kita coba tengok ya di Buneo skematik SMJ250 dengan kasus charger terlebih dahulu, karena memang saya pastikan di bagian charger ini yang bermasalah. Namun untuk komponen yang hilang saya belum tahu ini komponen apa saja yang hilang di sini. Oh, ini ternyata ada dioda ya yang hilang, dan ini lilitan serta IC charger itu sendiri. Jadi bisa teman-teman ketahui untuk yang berubah warna setelah kita asapi itu adalah IC chargernya, sedangkan untuk komponen yang hilang itu adalah komponen dioda ya. Kita fokuskan di bagian IC charger dan ini saya gantikan diodanya. Jadi 2 step harus kita lakukan karena memang datang sudah dalam keadaan seperti itu. Lanjut kita akan coba untuk cek terlebih dahulu apakah masih terdeteksi short atau tidaknya ya, karena memang dipastikan untuk dioda itu sendiri itu hilang ya. Ini tadi kedua sisinya ground di bagian lilitan dan kita temukan IC chargernya panas, menunjukkan 0,00 semua sisi di bagian lilitannya. Karena bisa teman-teman pastikan IC charger sudah berubah warna, berarti bisa kita gantikan ya. Kita lepaskan terlebih dahulu untuk IC chargernya. Kita akan coba gantikan IC chargernya, apakah memang benar IC chargernya itu yang bermasalah ataukah ada permasalahan lain, kita juga belum tahu. Sudah seperti ini, datang dalam keadaan terbongkar. Setelah terangkat, kita bersihkan sisa-sisa timahnya, dan setelah ini kita akan coba cek kembali ya. Untuk kakinya ada yang lepas ini satu, tapi saya rasa tidak ada masalah. Kita akan coba cek lagi di bagian lilitan, apakah masih terdeteksi short atau tidaknya ya. Dan ternyata masih terdeteksi short dengan 0,00 di semua sisinya. Ini menunjukkan bahwasanya bukan IC chargernya yang menjadi penyebab. Jadi kemungkinan besar ada masalah lain yang menyebabkan jalur di bagian IC charger itu sendiri bermasalah. Setelah terangkat IC chargernya pun handphone tetap dalam keadaan short ya. Kita akan coba lepaskan lilitannya terlebih dahulu, dan setelah ini kita akan suntikkan menggunakan tegangan 2,8 volt saja di bagian lilitan itu sendiri. Oke, kita akan coba cek di manakah sisi yang bisa kita suntikkan ya. Lilitan yang di sini itu OL ya, berarti tidak terhubung masuk ke IC, dan yang di sini 0,00 berarti ini yang terhubung di bagian IC yang lain. Serta untuk komponen yang lain masih saya dapati ada short ya. Kita akan sambung kabel bukan di bagian kanan lilitan tapi di bagian kiri lilitan, karena untuk yang kanan itu masuk di IC chargernya, untuk yang kiri kita cek lagi ya, di manakah jalur yang sebelum masuk ke lilitan. Oke, kita akan coba kasih kabel dulu. Jadi kita akan suntik lagi di bagian ini kiri ya, yang terdeteksi ground tadi. Jadi yang masuk sebelum lilitan ini kita coba kasih kabel, kita suntik lagi, dan di manakah letak panas terdeteksi lagi ya. Seperti teman-teman ketahui, ceknya seperti itu. IC chargernya sudah kita lepaskan, masih terdeteksi short di bagian lilitan. Sekarang kita akan turunkan lagi ya 2,8 volt, dan OCP tetap kita matikan ya, karena pasti ini dalam keadaan short ya, masih dalam keadaan short. Kita coba untuk cek lagi ya, ini ternyata tidak saya dapati short ya ternyata. Oh ya, ini masih
Ampernya masih tinggi banget, belum saya coba raba, belum saya temukan di bagian depan. Kita akan coba cek ya bagian belakang PCB. Saya tidak menemukan bagian yang panas depan. Dan kemungkinan bagian panas terasa di bagian apa ini ya? Blok IC power. Jadi saya akan coba untuk angkat bagian belakang IC powernya, blok IC power. Setelah ini kita akan coba untuk lepaskan seng di bagian blok IC power ya. Dan sudah kita dapati panas berlebih. Saya gunakan blower quick 850 digital untuk pengangkatan seng ini, menggunakan angin di 4 dan heater di 340 derajat. Kita coba lepaskan untuk pelindung sengnya, dan setelah ini kita akan coba suntik tegangan lagi di bagian lilitannya ya. Dan sebelumnya sudah kita rasakan ada bagian panas terdeteksi di bagian IC power ya, blok penguat blok bagian power. Lalu seperti apa prosesnya? Setelah ini kita akan coba lanjut di part kedua.